Shalom Bapak Ibu Saudara. Dari bacaan-bacaan kita merenungkan firman Tuhan dalam tema perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Dalam bahasa Toraya dua pemelo itu kedomi sia penggauramu. Pemelo itu kedomi sia penggauramu. Dan tidak disalah kedo. Salah langkah. Dan jelas kita tahu Bapak Ibu Saudara, dari tema ini jelas bahwa Tuhan mau kita itu menyadari segala dosa-dosa kita dan memperbaiki segala perbuatan kita yang buruk, lalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Siapa di sini yang tidak punya perilaku buruk sih? Pasti semua punya. Maka saat inilah Tuhan mau kita memperbaiki segala tingkah laku, perilaku buruk kita, sifat-sifat buruk kita, pikiran yang jahat itu perlu dihilangkan, perlu diperbaiki. Karena jika tidak Bapak Ibu Saudara, maka hukuman pasti menimpa kita. Hukuman pasti menimpa kita kalau kita tidak berubah. Kalau kita belajar dari bangsa Israel yang diperingatkan Tuhan melalui Nabi Yeremia dalam pembacaan kita, bahwa bangsa Israel itu sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mulai dari para raja, mulai dari para pemimpin, mereka menindas orang-orang yang lemah. Mereka mulai menyembah berhala. Kejahatan itu terjadi di mana-mana. Mereka tidak mendengar. Berulang kali Tuhan menegur mereka, tetapi teguran itu diabaikan Bapak Ibu. Malah mereka semakin menjadi-jadi perbuatan jahat mereka, dan mereka tidak mau untuk bertobat. Tuhan telah merancang hukuman bagi umat ini Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak mau mereka binasa. Tuhan masih menegur mereka, menyuruh mereka bertobat. Dan disinilah kasih Allah dinyatakan Bapak Ibu. Ketika Tuhan masih memperingatkan umatnya, memperingatkan bahwa mereka punya kesalahan, mereka punya dosa, itu bentuk dari kasih Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau orang-orang tidak mau menegur kita. No, kami tahu bahwa kadang saking jengkelnya mereka kepada kita sehingga mereka tidak mau berbicara kepada kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita sedih. Tetapi kalau ada orang yang masih menegur kita, yang masih menasihati kita, itu bentuk kasih sayang Bapak Ibu. Bukan kita mau dikritik, bukan kita mau dicari-cari kesalahan, tetapi itu bentuk kepedulian. Itu bentuk kepedulian. Ketika Tuhan masih menegur kita, itu bentuk kasih Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita cepat bertobat, supaya kita cepat memperbaiki tingkah langkah kita, perbuatan kita yang berdosa itu, dan kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Diumpamakan seperti tukang periuk. Apa itu tukang periuk? Ada yang tahu? Tukang bikin bejana dari tanah liat, ya. Bejana atau tempat air kah, kendi, ya, itu tukang periuk. Tukang pembuat bejana tanah liat yang membuat sebuah bejana yang sesuai dengan keinginan pembuatnya, yang menurut pembuat itu baik. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita ini umatnya, kita seperti bejana tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk membentuk kita. Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Meskipun kita hancur, meskipun keadaan kita buruk sekali, seburuk apapun diri kita, serusak apapun kita, tetapi Tuhan mampu mengubah kita menjadi berharga. Tuhan mampu memperbaiki
kita sesuai dengan kebaikan Dia, sesuai dengan kehendak Allah. Asalkan kita mau bertobat Bapak Ibu, asalkan kita mau berserah kepada Dia, Tuhan mau membuat hidup kita ini berbahagia menurut kehendaknya. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang tidak mau bahagia? Tentu kita mau bahagia. Amin. Kita semua mau berbahagia. Dan kebahagiaan yang sesuai dengan kehendak Allah itu kita dapatkan melalui apa? Melalui pertobatan. Melalui pertobatan. Kalau kita berpikir lagi, apa sih yang harus saya lakukan dalam pertobatan itu? Apa yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan ketika kita bertobat? Kalau kita baca di Mazmur pasal 1 tadi, jelas ya, jelas dikatakan di situ. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu apa lagi? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Jadi berjalan, berdiri, dan duduk. Ya. Berjalan, berdiri, duduk. Itu 3 aktivitas yang selalu kita lakukan, kan? Kurang 1, tidur. Berjalan, berdiri, dan duduk. 3 aktivitas ini selalu kita lakukan Bapak Ibu. Selalu kita lakukan, dan sengaja pemazmur pakai 3 aktivitas ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa seluruh kehidupan kita ini harus berusaha menjauh dari dosa. Berjalan saya tidak boleh, apalagi berdiri. Berdiri tidak boleh, apalagi duduk tinggal di situ. Tidak boleh. Jadi kita harus berusaha untuk menjauhi segala pelanggaran, segala dosa. Lalu kemudian apa? Lalu dikatakan yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi tidak hanya menjauhi dosa, tetapi kita pun merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita melakukannya. Percuma kalau kita menjauhi dosa tapi tidak tahu kehendak Tuhan, percuma kan? Kita akan tersesat. Tetapi itu harus diseimbangkan. Menjauhi dosa dan mendekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka hidup kita akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, tumbuh di tepi sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Sungguh luar biasa. Pasti kita semua rindu keadaan ini. Syaratnya itu tadi, menjauhi dosa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Gampang atau susah? Gampang. Iya, banyak waktu Bapak Ibu Saudara di rumah kan pray, duduk merenungkan firman Tuhan, sambil tidur-tiduran baca Alkitab. Gampang. Kita saja yang tidak mau. Nah, lalu apa yang terjadi bagi mereka yang fasik? Orang fasik, yaitu mereka yang tidak mau bertobat, mereka menjadi seperti sekam. Bapak Ibu tahu sekam? Kulit padi yang tidak berguna, kulit pare, iya kan? Kan dibuang itu, ditiup angin, lenyap, tidak berguna. Seperti itulah nasib dari orang fasik, tidak berguna dan lenyap. Lalu kemudian Tuhan katakan, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal orang-orang benar, Tuhan tahu, Tuhan menentukan jalan-jalan mereka menuju kebahagiaan, tetapi bagi orang fasik menuju kebinasaan. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ada di kelompok yang mana? Orang benar atau orang fasik? Nah, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Onesimus,
yang dituliskan dalam surat Filemon yang kita baca tadi. Siapa ini Onesimus, Bapak Ibu? Onesimus ini adalah seorang budak dan tuannya namanya Filemon. Onesimus seorang budak, tuannya namanya Filemon. Kenapa? Apa yang terjadi kepada Onesimus ini, Bapak Ibu? Apa yang terjadi antara Filemon dengan Onesimus? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita telusuri, Onesimus ini melakukan kesalahan terhadap tuannya, yaitu Filemon. Kesalahannya itu mencuri. Dia mencuri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kalau ada seorang budak yang kedapatan mencuri, hukumannya tidak main-main. Hukumannya hukuman mati. Entah itu dia dibakar atau dia disalib. Dia tidak main-main, Bapak Ibu. Budak itu sangat rendah, seperti binatang pada zaman itu. Sehingga daripada dia mati, daripada dia dibakar atau disalib, Onesimus lari meninggalkan tuannya ini. Lalu entah bagaimana Onesimus ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan dalam penjara, dan di dalam penjara lah Onesimus bertemu dengan siapa? Paulus. Dia bertemu dengan Rasul Paulus. Disitulah Paulus mulai memberitakan Injil kepadanya, dan kemudian Onesimus ini bertobat. Dalam penjara mereka saling mengasihi. Paulus sangat mengasihi Onesimus. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan Paulus menganggap Onesimus ini sebagai buah hatinya. Saking Paulus mengasihi Onesimus. Dalam hati Paulus mau menahan Onesimus di dalam penjara supaya membantu Paulus, karena Paulus pada waktu itu sudah ada dalam masa tua ya. Paulus sudah lansia, sehingga Paulus membutuhkan pertolongan dan pertolongan Onesimus pada waktu itu. Paulus ingin menahan Onesimus untuk membantu dia, tapi Paulus sadar bahwa Onesimus itu punya tuan, yaitu Filemon. Dan kebetulan Paulus kenal Filemon ini. Filemon juga adalah orang percaya, dia orang Kristen. Filemon ini tinggal di mana, Bapak Ibu? Tinggal di Kolose, di jemaat Kolose. Nah, lalu Paulus menulis surat kepada Filemon untuk dikirim ke Filemon. Suratnya adalah surat Filemon ini yang kita baca, yang di dalamnya meminta bahwa Filemon untuk menerima Onesimus kembali, untuk mengampuni dia, untuk memaafkan dia, bahkan menerimanya bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara, sebagai rekan kerja Allah, sebagai rekan pelayanan. Lalu apa yang terjadi? Filemon pun menerima Onesimus kembali. Filemon mengampuni Onesimus dan menerima dia sebagai saudara. Nah, Bapak Ibu, kita juga, saya dan Bapak Ibu ini adalah seorang budak. Kita semua ini adalah budak. Budak dari apa? Budak dari dosa. Dosa memperbudak saya dan Bapak Ibu, sehingga kita terpisah jauh daripada Allah. Hubungan kita dengan Allah sudah terputus, tetapi melalui Yesus Kristus, melalui iman kita kepada Injil Yesus Kristus, kita kemudian diampuni oleh Tuhan. Kita kemudian diselamatkan, kita kemudian dikasihi, dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Sehingga status kita itu berubah. Dari hamba dosa, dari orang yang terbuang, status kita yang harus dihukum, kita kemudian menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga, ahli waris kerajaan Allah. Kita perlu menyadari status kita itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa hubungan saya dan Bapak Ibu dengan Allah Bapa itu sudah dipulihkan. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah.
ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita ada dalam keadaan kondisi terburuk, lalu kemudian Tuhan menegur kita. Jangan sia-siakan teguran itu Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ketika saudara masih mendengar Injil, ketika kita masih mendengar teguran dari firman Tuhan, menegur kita, menegur dosa-dosa kita, ketika ada orang yang masih menasihati kita, dengarkan itu. Tuhan pakai mereka. Jangan keraskan hati kita Bapak Ibu. Segeralah bertobat, sadar. Jika tidak, penghukuman yang kekal itu sudah disediakan. Jika tidak, saya dan saudara pasti akan dihukum kalau kita tidak menyadari dosa-dosa kita. Kalau kita tidak bertobat, Bapak Ibu jangan main-main. Anugerah keselamatan itu memang gratis tapi tidak murah. Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hiduplah dalam keselamatan itu. Lakukan setiap kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus memerlukan orang-orang yang setia dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Jelas Tuhan Yesus katakan dalam bacaan Injil tadi ya. Tuhan Yesus pakai kata membenci. Siapa yang mau menjadi muridnya, siapa yang mau menjadi pengikut Kristus, dikatakan apa? Harus membenci bapaknya, harus membenci ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, sahabatnya, pacarnya, bahkan membenci dirinya sendiri, membenci diri sendiri. Saking kerasnya itu. Apa artinya membenci mereka Bapak Ibu? Apakah kita harus artikan secara harafiah bahwa Bapak Ibu harus membenci saudara-saudara, membenci ayah, ibu, orang tua, anak? Tentu bukan itu yang dimaksud. Tetapi artinya adalah cinta kita kepada mereka, cinta kita kepada suami, istri, anak, saudara, siapapun itu, bahkan diri kita, jangan melebihi cinta kita kepada Yesus. Cinta kepada Yesus itu harus lebih, harus yang paling utama. Bahkan jangan menyayangkan nyawa kita. Kita rela mati demi Kristus. Kita rela kehilangan nyawa demi Kristus. Kita rela menderita demi mengikut Kristus. Itu kita rela pikul salib demi Yesus. Karena itu Tuhan Yesus katakan, kalau mau mengikut Dia harus pikir baik-baik Bapak Ibu. Harus dipertimbangkan baik-baik. Mempertimbangkan segala konsekuensi yang ada. Apa keuntungannya? Apa kerugiannya kalau ikut Yesus? Pelajari baik-baik apa saja yang harus dilakukan. Jika kita mengikut Yesus dengan setengah hati, maka kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu. Jika kita mau mengikuti Yesus tanpa mau belajar, tidak akan bisa. Karena itu, kalau mau dibaptis anak-anak, ada katekisasi. Teman-teman yang mau di CD, ada katekisasi. Supaya tahu, supaya sadar ketika mengaku, oh seperti ini, seperti itu. Konsekuensinya adalah mengikut Kristus. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, maka kita diumpamakan seperti garam yang tawar. Bagaimana bisa garam tawar? Garam Bapak Ibu di rumah ada yang tawar? Tidak ada ya? Semua asin kan? Tapi di situ dikatakan ada garam yang tawar. Nah, kalau di sana di Israel itu garam itu seperti batu Bapak Ibu. Jadi kalau kita masak, batu yang ada kandungan garam itu ditaruh di masakan, diiris atau dicelup supaya asin. Nah kalau habis kadar garamnya ya buang. Nah inilah yang dimaksud. Garam itulah. Kita seperti itu. Garam yang menjadi tawar lalu dibuang, tidak ada gunanya.
Jadi kalau Bapak Ibu tidak menyadari mengapa Bapak Ibu mengikut Kristus menjadi orang Kristen, tidak mempertimbangkan mengikut Kristus apa konsekuensinya, lalu kemudian di tengah jalan kita menyerah, kita kalah, maka kita seperti itu. Kita tidak punya pengaruh, kita tidak ada gunanya, kita hanya dibuang saja. Tidak ada gunanya kita mengikut Kristus. Kita tidak mampu mengubah, memberi pengaruh kepada orang lain. Itulah diri kita kalau kita tidak sadar mengikut Kristus itu seharusnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa kita tidak akan mampu hidup tanpa Kristus. Kita tidak akan mampu hidup tanpa Kristus. Dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu mengubah kehidupan kita. Tidak akan mampu jika saudara tidak bersandar kepada Kristus. Dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu mengubah diri kita. Sehingga tidak ada pilihan lain selain berserah hanya kepada Kristus. Berserah penuh hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga dari situlah kita melihat bahwa Roh Kudus akan bekerja memperbaiki, memperbaharui tingkah langkah kita dan perbuatan kita. Kalau pakai kekuatan diri sendiri tidak akan mampu, Bapak Ibu. Selain berserah hanya kepada Tuhan, itulah jalan satu-satunya. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kehebatan, kepintaran kita, harta kita. Yang kita hanya perlukan adalah Yesus Kristus untuk memperbaiki tingkah langkah kita dan perbuatan kita. Maukah Bapak Ibu berserah kepada Yesus? Maukah kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk memperbaharui kehidupan kita? Amin. Roh Kudus menguatkan kita. Amin.